kelewat satu momen aja 10 hari pertama Zulhijjah yang ada dalam satu tahun, itu kan cuma satu tahun sekali toh. Ya. Kelewat sekali aja ini sudah khawatirnya jauh banget. Ya. Dan kita tahu penduduk surga itu nanti mereka akan iri kepada yang lebih di atasnya. Mereka akan merasa kenapa dulu kok enggak aku bisa seperti dia gitu. Kalau kita pikirkan insya Allah akan membangkitkan ghirah kita, rasa cemburu untuk ibadah. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, selamat datang kembali di podcast Surabaya Mengaji. Podcast ini kita insya Allah akan membahas seputar tema-tema Islam yang dibahas dengan kemasan yang menarik dan juga santai. Di episode kali ini kita bersama guru kita, Ustadz Muhammad Azhari. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, ini sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya salah satu bulan haram, bulan Dzulhijjah, Ustaz. Jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan yang sangat spesial sekali, terutama di 10 hari pertamanya. Nah, ada orang yang bilang katanya 10 hari pertama Dzulhijjah ini dicintai Allah, Ustaz. Apakah benar, Ustaz? Ya, betul. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallah." Tidaklah ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, dari hari-hari ini, yaitu 10 hari Zulhijjah. Ya. Jadi al-amalus salihu fihi ahabbu ilallah. Amal soleh yang dikerjakan di 10 hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari-hari yang lain. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, walal jihadu fisabilillah, apakah amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah meskipun dibandingkan dengan jihad? Kita tahu jihad adalah ibadah yang sangat agung, ya, ibadah yang di situ terbayang bagaimana pedang, bagaimana darah. Jadi benar-benar ibadah yang sangat agung, mulia. Maka kata Nabi SAW, walal jihad fisabilillah. Bahkan sekelas jihad pun keafdoliyahannya tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 hari tersebut. Kecuali disebutkan di akhir hadis, seseorang yang keluar untuk melakukan jihad dengan harta dan jiwanya, kemudian gak balik sama sekali, alias syahid, alias mati syahid. Ya. Jadi ini menunjukkan betapa afdoliyahnya hari-hari tersebut. Oke, berarti setelah kita mengetahui 10 hari tersebut sangat istimewa, amalan-amalan bahkan bisa lebih utama daripada jihad. Terus kita sebagai seorang muslim atau yang menyimak ini mungkin bertanya-tanya, Ustaz, kira-kira amalan apa yang spesial yang bisa kita lakukan di 10 hari tersebut, Ustaz? Iya, jadi kalau secara khusus, wallahu alam, sebatas yang saya ketahui di sana tidak ada dalil khusus yang mengkhususkan suatu amalan. Ya. Beda kalau kayak seperti 10 malam terakhir itu kan ada hadisnya qiyamul lail, man qoma lailatul qadar kan gitu ya. Tapi kalau di sini ya berarti keumuman amalan, ya, yang bisa puasa ya puasa, dan niat puasanya adalah niat puasa mutlak, ya, puasa sunnah mutlak. Yang bisa memperbanyak sholat ya alhamdulillah, yang bisa memperbanyak sedekah ya bisa, yang banyak baca Quran ya bisa. Cuman yang patut diketahui, yang namanya yaumun atau hari, ini berarti dimulai dari subuh dan berakhir sampai maghrib. Ya. Oh, ya. Nah, jadi fokus di kalimat itunya. Jadi mulai kalau 10 malam terakhir bulan Ramadan dari maghrib ke subuhnya sampai fajar. Ya, tapi kalau ini berarti kita fokus banyak amalannya ketika subuh sampai maghrib. Dan terakhir, terutama paling fokus adalah amalan yang sifatnya wajib. Ya, yang hukumnya wajib ini tentu lebih prioritas. Ya, berarti nggak ada amalan khusus dan secara umum amalan-amalan yang terbaik bisa dikerjakan, Ustaz, ya. Terus kemudian gini, Ustaz, mungkin ada karena ini kan waktunya pagi, Ustaz, siang, Ustaz. Ada mungkin sebagian yang dalam tanda kutip nggak sadar kalau hari-hari ini itu spesial, atau mungkin tersibukkan dengan pekerjaan, bahkan nauzubillah tetap melakukan maksiat di hari-hari tersebut. Lah ini gimana, Ustaz, cara menyadarkan kalau ini tuh penting ini buat beramal? Ya. Ada sebuah perkataan yang sangat bagus, ya, yaitu kalau kita dapati diri kita termasuk di antara orang-orang yang lalai, padahal kebanyakan manusia di waktu tersebut itu sedang banyak beribadah, maka itu salah satu tanda kalau Allah nggak senang sama kita. Waliyazubillah. Ya. Nah, ini kalau kita pikirkan kan, jadi kita lebih menjaga diri gitu loh. Mosok yang lainnya pada sibuk ibadah, sibuk ini dan sebagainya, mosok kita terlena dalam maksiat atau minimal malas-malasan dalam ibadah. Ya. Nah, jangan sampai seperti itu.
Dan harus kita pikirkan umur kita terbatas ya. Kelewat satu momen aja 10 hari pertama Zulhijjah yang ada dalam 1 tahun. Itu kan cuma 1 tahun sekali toh. Ya. Kelewat sekali aja ini sudah khawatirnya jauh banget ya. Dan kita tahu penduduk surga itu nanti mereka akan iri kepada yang lebih di atasnya. Mereka akan merasa kenapa dulu kok enggak aku bisa seperti dia gitu. Nah, ini kalau kita pikirkan kan khawatirnya, atau kalau kita pikirkan insya Allah akan membangkitkan ghirah kita, rasa cemburu untuk ibadah seperti itu. Baik, terakhir Ustaz, mungkin ada tips terutama bagi yang teman-teman cowok ini Ustaz, kan kalau ada yang sekolah atau mungkin kuliah atau mungkin padat bekerja dan lain sebagainya, karena ini kan di siang hari Ustaz. Nah ini ada tips nggak Ustaz supaya biar tetap bisa menunaikan kegiatan-kegiatan tadi tapi bisa juga beraktivitas atau beramal dengan maksimal di 10 hari tersebut? Ya, yang pertama jelas manfaatkan waktu-waktu kosong yang ada. Ya, dengan memanfaatkan waktu kosong yang ada, ini Allah tahu kalau kita memang serius. Ya, dan Allah maha dermawan. Ya, ketika tahu hambanya ternyata seandainya bukan karena rutinitas yang menyibukkan ini, insya Allah mereka akan sibuk ibadah. Ya, ini pentingnya yang namanya niat. Ya. Jadi ya Allah, seandainya bukan karena rutinitas ini, mungkin aku sekarang sudah ngaji, ya, mungkin aku sekarang sudah di rumah berdoa, sholat, puasa, ya. Yang pengen puasa terkadang terkendala karena kerja, ya, apalagi kerja yang di luar ruangan. Ya Allah, ini seandainya nggak kerja, aku pengen puasa, ya. Maka dengan niat seperti ini diharapkan bisa mendapatkan pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, kerja, kuliah dan sebagainya ini kalau diniatkan pun bisa jadi ibadah. Masya Allah. Ya, ketika orang keluar rumah kerja, ya, diniatkan ibadah, nah itu sudah ibadah sendiri, gitu loh. Insya Allah pahalanya lebih banyak ketika 10 hari terakhir tersebut. Orang kuliah diniatkan menuntut ilmu, sama saja apakah kuliah agama maupun kuliah duniawi. Yang penting dia niatkan untuk memajukan Islam, ya itu sudah ibadah sendiri. Ya. Jadi ibadah tidak terbatas hanya pada sholat, sedekah, puasa dan sebagainya. Bahkan rutinitas kita pun kalau kita pinter-pinter memanage niat kita, insya Allah bisa menjadikan ibadah. Masya Allah. Jadi memang ada tips ya. Tipsnya tadi meskipun kita sibuk tapi tetap bisa diniatkan sebagai ibadah juga di 10 hari awal Zulhijjah tersebut. Baik, pemaparan yang sangat menarik Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian teman-teman sekalian untuk episode kali ini, yaitu membahas seputar keutamaan dan apa-apa saja yang ada di awal 10 hari awal bulan Zulhijjah. Semoga Allah beri kita taufik dan hidayah untuk bisa memaksimalkan momen yang spesial yang datangnya hanya setahun sekali ini. Barakallahu fikum. Kita bertemu di episode berikutnya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.